Marilah sejenak kita menundukkan kepala. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Melihat, Allah yang Maha Mendengar dan Maha Memperhatikan kita. Allah tahu apapun yang kita lakukan. Tidak ada satupun lirikan mata yang luput dari pengetahuan Allah. Tidak ada satu patah kata pun yang terucap yang tidak terdengar oleh pendengaran Allah yang Maha Mendengar. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya kian hari kian dekat dengan saat kepulangan kita. Kain kafan akan ada saatnya oleh Allah dibungkuskan pada jasad kita. Alangkah beruntungnya jikalau kematian datang. Alangkah beruntungnya jikalau malaikat maut menjemput, kita benar-benar sudah siap. Dosa sudah diampuni oleh Allah. Badan kita terbasuh air wudhu. Alangkah indahnya jikalau malaikat maut menjemput dengan paras yang teramat indah. Hening kita usai bersujud, lisan kita sedang lirih menyebut nama Allah. Keringat kita sedang bersimbah, berjuang di jalan Allah. Alangkah indahnya di saat kematian datang, orang tua kita ridho kepada kita, orang-orang yang kita sakiti sudah memaafkan, tidak ada lagi hutang piutang. Alangkah indahnya di saat kematian datang, air mata kita sedang menetes, sedang ingat dan rindu kepada Allah. Kita lepas ajal kita penuh dengan kemuliaan dalam keadaan husnul khatimah. Tapi alangkah banyaknya orang-orang yang mati dalam keadaan sebaliknya, dalam keadaan su'ul khatimah, alhamdulillah min dzalik. Mati dalam keadaan berumur dosa, mati di tempat zina, mati dikutuk dari laknat orang tua, mati dalam tubuh berselimut harta haram, banyak daging yang tumbuh dari makanan yang haram, mati dalam keadaan terhina, dalam keadaan terpuruk, alhamdulillah min dzalik. Andai saat ini malaikat maut berada di hadapan kita, bekal mana yang bisa kita bawa pulang? Bukankah semuanya akan diperhitungkan? Mau pulang kemana? Mau pulang kemana? Bukankah kita ingin pulang kepada Allah? Kita sering minta surga, tapi amalan kita amalan ahli neraka. Kita ingin selamat, tapi perilaku kita celaka. Mana yang jadi bekal pulang kita? Sholat kita jarang khusyuk, itu pun hanya sisa waktu. Maka kita jarang membaca Al-Quran dengan ikhlas, malah maksiat yang mengeraskan hati kita. Kalaupun membaca Al-Quran hanya sampai di lisan saja, mana sedekah kita? Itu pun hanya uang sisa, uang yang terburuk yang kita berikan, yang hendak bekal pulang kita. Kepada orang tua kita sering durhaka. Padahal selama 9 bulan kita dikandungnya. Berdiri ibu kita itu sulit, berbaring susah. Kita terlahir bersimpah darah. 2 tahun kita hisap air susuknya, belasan tahun kita hisap keringatnya, kita hisap tenaganya. Kini orang tua kita makin renta. Berapa banyak kata-kata kita yang mengiris hatinya. Berapa banyak sorot mata kita yang menghujam, melukai perasaannya. Berapa kali kita memalingkan wajah dengan ketus kepadanya. Berapa kali kita menghardik dan mendustakannya. Padahal amal yang dicintai oleh Allah sesudah sholat adalah birrul walidain, memuliakan orang tua. Apakah air susu dibalas air tua? Durhaka kepada orang tua, didahulukan siksanya di dunia ini. Mungkin orang tua kita jadi berdosa karena ingin membuat kita bahagia, agar kita bisa makan, agar kita bisa senang, agar kita dihargai oleh teman-teman, agar kita tidak dihina. Mereka membanting pulang, mereka memeras keringat, bisa jadi mengabaikan sujud, mengabaikan sholat. Alhamdulillah, neraka jadi dekat dengannya. Alhamdulillah ya Allah. Padahal doa anak yang soleh bisa menyelamatkannya. Akankah kita tega melihat orang tua kita su'ul khatimah, impit sisa kubur? Padahal doa anak yang soleh menjadi cahaya bagi kuburnya.
Kenallah kezaliman kita kepada kedua orang tua kita. Amal yang mana yang bisa kita bawa pulang? Apakah kita ini mau berjuang Islam terpuruk, bukan Islam teraniaya? Saudara-saudara kita di Palestina sampai saat ini, sampai detik ini masih dibombardir, ditembaki, dibantai. Tetapi kita tidak ada di dalam barisan para pejuang, malah kita mengidolakan kaum kafirin, bergaya seperti kafirin. Alhamdulillah. Jamaah Idul Adha yang berhati lembut, andaikan saat ini malaikat maut menghampiri kita, maka sholat Idul Adha tadi adalah sholat terakhir kita. Sering sekali kita sujud, tapi jarang sekali ingat kepada Allah. Amal sangat sedikit, maksiat sangat banyak, taubat kita hanya berpura-pura taubat. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah saat-saat Idul Adha ini benar-benar menjadi saat-saat ampunan bagi seluruh dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Allah, ampuni sebusuk apapun diri kami, ampuni segala apapun masa lalu yang pernah kami jalani. Ya Allah, hapuskan sekotor apapun aib-aib kami, ampuni seluruh dosa kami, ampuni segala kemusyrikan yang pernah kami perbuat, ampuni selama ini kami banyak melupakan-Mu ya Allah. Ampuni andaikan kami tidak ridha dengan ketentuan-Mu ya Allah, sering kecewa dengan takdir-Mu. Ampuni jika kami kurang bersabar terhadap ujian dari-Mu ya Allah. Ampuni segala maksiat yang pernah kami perbuat, ampuni segala kezaliman kami kepada ibu bapak kami. Buatlah orang tua kami mau ridha ya Allah, mau memaafkan kami ya Allah. Jadikan hatinya hati yang terhibur oleh akhlak kami ya Allah. Selamatkan ayah bunda kami, selamatkan ibu bapak kami, jadikan tetesan keringatnya, jadikan air matanya, darahnya menjadi jalan kemuliaan bagi dunia dan akhiratnya. Sayangi ibu bapak kami ya Allah. Orang tua yang sudah meninggal kita doakan, lapangkan kuburnya ya Allah. Lapangkan kubur orang tua kami ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisabnya, golongkan kami menjadi anak yang tahu balas budi. Hadirin rahimakumullah, khususnya untuk orang tua kita yang masih hidup, yang masih ada. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan menatap wajahnya. Andaikan ayah bunda kita, andaikan ibu bapak kita terbungkus kain kafan, tidak ada lagi wajah yang bisa kita tatap, tidak ada lagi tangan yang bisa kita cium, tidak ada lagi oleh-oleh yang bisa kita bawakan untuk ayah ibu kita, tidak ada lagi suaranya yang bisa kita dengar, tidak ada lagi sapanya yang bisa kita tunggu, tidak ada lagi doanya untuk kita. Andaikan ibu bapak kita sudah terbujur kaku, tertimbun tanah, telah wafat, kita tidak bisa lagi bercengkrama. Ibu bapak kita sudah berada di dalam liang lahat, maka tidak pernah lagi kita melihatnya di rumah. Andai kata tanah sudah menimbul jasadnya. Hadirin, jangan sia-siakan ibu bapak kita selagi masih ada, orang tua kita yang masih hidup. Sampai kapankah kita akan melukai hatinya, seburuk apapun keadaannya, darah dagingnya melekat pada tubuh kita. Kita yang harus meminta kepada Allah agar orang tua kita selamat. Tenanglah keadaan keluarga kita di manakah di akhirat dengan keluarga kita berkumpul, suami, istri, putra putri kita, anak cucu kita, apakah akan berkumpul surganya Allah berdua dengan Rasulullah atau cerai berai di dalam neraka jahanam. Alhamdulillah ya Allah. Ya Rabbana, jadikan kami jadi anak yang tahu balas budi. Utuhkan keluarga kami di dunia ini mulia ya Allah. Utuhkan keluarga kami di surga juga mulia ya Allah. Hanya Engkau yang maha tahu kapan hidup kami berakhir. Jadikan kening ini kening yang selalu sujud kepada-Mu ya Allah. Jadikan kenikmatan sholat menjadi karunia yang besar yang kami rindukan ya Allah. Jadikan siapapun yang hadir di sini menjadi ahli tahajud, ahli ibadah, jamu setiap malam ya Allah. Jadikan sepertiga malam adalah saat yang paling indah bagi kami untuk bersimpuh kepada-Mu ya Allah. Jamaah itu adalah yang berhati mulia. Semoga kita senantiasa mendapat tuntunan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat tergolong pada hamba-hambanya yang takwa.
yang mendapat kemenangan surga dan terlepas dari sisa neraka. Mudah-mudahan bulan kita menghayati benar makna dan hati hadiah atau kurban dan mengamalkan ajaran-ajaran nilai hadiah atau pengorbanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa fi jannati. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa rafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wa mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.